Perkenalkan, nama saya Marsha Natalia Manalu dengan NIM A1C320022 dari kelas reguler A, program studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan melakukan simulasi pada efek fotolistrik dengan menggunakan PET simulation. Yang pertama, saya akan menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang terhadap terjadinya efek fotolistrik. Yang kedua, saya akan menganalisis konsep potensial henti pada efek fotolistrik. Yang ketiga, saya akan menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Baiklah, di sini saya akan melakukan cobaan yang pertama untuk menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang terhadap adanya efek fotolistrik. Yang pertama, kita membutuhkan bahan atau sasarannya adalah natrium. Intensitas cahayanya sebesar 100%, panjang gelombang yang dibutuhkan ialah sebanyak atau sebesar 760 nanometer. Baiklah, 760 nanometer, serta kita lihat di sini bahwa tidak ada elektron yang terlepas pada saat intensitas 100% dan panjang gelombang 760 nanometer. Dan sasaran atau bahannya ialah natrium. Yang selanjutnya, kita masih di intensitas yang sama sebesar 100% dan di bahan natrium dengan panjang gelombang sebesar 334 nanometer. Dapat kita lihat, elektron yang terlepas dari intensitas yang sebesar 100% dan panjang gelombang 334 nanometer ini sangat sedikit. Ada tapi sangat sedikit. Baiklah, kita akan lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu dengan panjang gelombang 152 nanometer serta intensitas masih sama, yaitu 100%, dan bahan yang digunakan ialah natrium. Dapat kita lihat intensitas 100% dengan panjang gelombang sebesar 152 nanometer menghasilkan elektron yang cukup banyak dan bahannya pun masih yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu natrium. Baiklah, di sini kita akan melakukan percobaan yang kedua untuk menganalisis konsep potensial henti pada efek fotolistrik. Kita menggunakan bahan natrium, panjang gelombang yang kita gunakan yang pertama ialah 408 nanometer. Di percobaan yang kedua ini, saya menggunakan intensitas sebesar 100%, di mana saya akan menggunakan panjang gelombang yang pertama ialah 408 nanometer.
Baiklah, dapat kita lihat di sini arus yang dihasilkan sebesar 0,123 ampere, yaitu arusnya sangat lambat dan menghasilkan sedikit elektron. Baiklah, kita lanjut ke panjang gelombang sebesar 414 nanometer. Maka arus yang dihasilkan pada intensitas 100% dan panjang gelombang 414 nanometer ialah 0,110 ampere. Baiklah, di sini saya akan melakukan dengan panjang gelombang sebesar 557. Dengan tegangan sebesar 2,20. Arus yang dihasilkan ialah 0 ampere atau tidak ada. Baiklah, kita akan melakukan percobaan yang ketiga menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Kita akan melakukan di intensitas cahaya 0%. Panjang gelombang 452. Dapat kita lihat elektron tidak ada yang terlepas. Baiklah, ke intensitas cahaya sebesar 50. Panjang gelombang tetap sama, kita gunakan di 452. Dapat kita lihat bahwa elektron yang terlepas itu sangat sedikit. Mari kita lanjut ke intensitas sebesar 100%. Dapat kita lihat elektron yang terlepas itu lebih banyak daripada intensitas pada 50%. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa pada percobaan yang pertama, yaitu menganalisis pengaruh panjang gelombang terhadap efek fotoelektrik, di mana terlihat pada data percobaan kami, atau yang telah kami jabarkan di laporan praktikum kami, bahwa semakin kecil panjang gelombang, maka semakin besar elektron yang dilepaskan. Dan jika panjang gelombang semakin besar, maka elektron yang dilepaskan semakin sedikit, sehingga panjang gelombang yang berbanding terbalik dengan intensitas. Pada percobaan yang kedua, yaitu konsep potensial henti pada efek fotolistrik. Pada data percobaan atau yang telah saya lakukan tadi, bahwa panjang gelombang dan tegangan yang diberikan saat sangat berpengaruh terhadap kod arus yang terjadi. Dan pada percobaan yang ketiga, yaitu pengaruh cahaya terhadap arus elektron,
di mana semakin besar intensitas yang diberikan, maka semakin banyak elektron yang terlepas. Dan di mana intensitas yang paling besar digunakan yaitu pada 100% yang mana artinya banyak elektron yang menyebar. Namun, tipe dari bahan juga sangat mempengaruhi terhadap intensitas cahayanya. Itulah sekian dari hasil simulasi yang telah saya lakukan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.